Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tata kelola partisipatif dan audit sosial di sektor ketiga. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberi wawasan baru untuk kita semua. Sebelum presentasi dimulai, perkenalkan, nama saya Ulia Zumratul Hanafiyah dengan NIM akhir 039. Saya Alia Larasati dengan NIM akhir 040. Saya Lela Turundasana dengan NIM 043. Perkenalkan, nama saya Indri Kurnia Cahyani dengan NIM 064. Saya Rintan Titi Pusplasari dengan NIM 066. Yang pertama, pendahuluan. Tata kelola organisasi adalah sistem yang mengatur dan mengawasi aktivitas untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan. Konsep ini melibatkan prinsip, proses, dan mekanisme yang mendukung efisiensi, efektivitas, serta penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan. Dalam era globalisasi dan meningkatkan tanggung jawab sosial, tata kelola menekankan transparansi dan akuntabilitas. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang prinsip-prinsip tata kelola, penerapannya di sektor ketiga, serta tantangan dan peluang yang ada untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip tata kelola. Dalam prinsip-prinsip tata kelola terdapat ada transparansi, adil, partisipasi, dan akuntabel. Transparansi adalah prinsip utama dalam tata kelola yang memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan, keputusan, dan kinerja organisasi dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan. Transparansi di sini digunakan untuk membangun kepercayaan, mengurangi risiko konflik, dan memungkinkan evaluasi yang objektif terhadap organisasi. Selanjutnya, terdapat prinsip akuntabilitas, yang dimana menekankan pentingnya tanggung jawab para pengambil keputusan terhadap konsekuensi tindakan mereka. Prinsip ini menciptakan mekanisme kontrol yang memastikan setiap keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, prinsip partisipasi. Partisipasi merupakan elemen penting dalam tata kelola yang demokratis. Dengan melibatkan pemangku kepentingan, terutama kelompok yang terkena dampak langsung oleh kebijakan organisasi, partisipasi meningkatkan legitimasi dan kualitas keputusan. Partisipasi tidak hanya melibatkan pihak internal seperti karyawan atau manajemen, tetapi juga pihak eksternal seperti masyarakat, pemerintah, dan mitra strategis. Prinsip terakhir yaitu keadilan. Keadilan di sini tak kalah penting dengan prinsip-prinsip yang lain, yang menuntut bahwa organisasi harus memerlukan semua pihak secara setara tanpa diskriminasi. Keadilan ini mencakup perlakuan yang setara dalam distribusi manfaat, akses informasi, dan pengakuan atas hak serta kebutuhan masing-masing pihak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implementasi tata kelola di sektor ketiga. Sektor ketiga sering disebut sebagai sektor swadaya masyarakat atau nirlaba. Sektor ketiga memiliki peran yang semakin krusial dalam pembangunan. Tata kelola dalam konteks sektor ketiga mengacu pada cara suatu organisasi dikelola, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Penerapan tata kelola yang baik atau good governance sangat penting untuk memastikan organisasi sektor ketiga dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, serta dapat menjaga kepercayaan publik. Implementasi tata kelola di sektor ketiga mencakup beberapa aspek. Yang pertama, dengan membangun sistem manajemen yang efektif, dengan menyusun struktur organisasi yang jelas, mengembangkan prosedur kerja yang terstandar, dan menerapkan sistem informasi manajemen. Yang kedua, meningkatkan transparansi, membuka akses publik terhadap informasi keuangan, laporan kegiatan, dan struktur organisasi. Yang ketiga ada menguatkan akuntabilitas,
perusahaan atau organisasi melakukan audit internal dan eksternal secara berkala, serta melibatkan dewan pengawas atau pengurus yang independen. Yang keempat, membangun kapasitas organisasi dengan melakukan pelatihan bagi pengurus dan staf, serta mencari mentor atau konsultan. Dan yang terakhir, ada membangun jaringan, bergabung dengan jaringan organisasi sejenis untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Implementasi tata kelola yang baik di sektor ketiga merupakan investasi jangka panjang yang akan meningkatkan kredibilitas, keberlanjutan, dan dampak sosial organisasi. Selanjutnya pada slide ini yaitu tantangan dalam implementasi tata kelola. Yang pertama ada keterbatasan transparansi. Kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan organisasi sendiri menjadi tantangan utama. Hal ini sering terjadi karena kurangnya akses terhadap informasi yang relevan dan akurat. Dampak dari keterbatasan ini yaitu mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan, menciptakan persepsi negatif, dan dapat meningkatkan resiko adanya korupsi. Kemudian ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini muncul ketika pengambil keputusan memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan organisasi. Dampak dari konflik kepentingan ini yaitu keputusan yang diambil cenderung menguntungkan pihak tertentu saja dan mengorbankan integritas serta keadilan. Selanjutnya ada kurangnya partisipasi pemangku kepentingan. Tantangan ini muncul ketika organisasi tidak melibatkan atau mendengarkan masukan dari pihak yang terkena dampak langsung oleh kebijakan dan keputusan organisasi. Keputusan dampaknya yaitu keputusan yang tidak inklusif dapat menimbulkan konflik dan menurunkan legitimasi organisasi. Selanjutnya ada keterbatasan pemahaman dan kompetensi. Bahwasannya tidak semua pemimpin atau staf memahami kepentingan tata kelola yang baik, atau mereka kekurangan kompetensi untuk menerapkan prinsip-prinsipnya. Dampaknya yaitu implementasi tata kelola akan menjadi formalitas tanpa dampak yang nyata terhadap organisasi. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya. Implementasi tata kelola yang baik ini memerlukan investasi pada sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan yang memadai. Dampak dari keterbatasan ini sendiri yaitu sumber daya seringkali menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola seperti transparansi dan partisipasi. Kemudian kurangnya akuntabilitas. Tidak adanya mekanisme yang efektif untuk memonitor dan mengevaluasi pengambilan keputusan serta tindakan manajerial. Dampak ini yaitu pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab, konflik kepentingan, dan rendahnya kualitas pengelolaan. Selanjutnya ada perubahan lingkungan eksternal. Faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, teknologi, atau kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi implementasi tata kelola. Dampaknya yaitu ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terlalu cepat ini dapat mengganggu keberlanjutan tata kelola. Terakhir yaitu kelemahan sistem pengawasan. Tidak adanya sistem pengawasan yang kuat untuk memonitor penerapan tata kelola baik dari sisi proses maupun hasil. Dampak dari kelemahan sistem pengawasan ini yaitu penyimpangan dari kebijakan dan prinsip tata kelola yang ditetapkan. Peluang dan masa depan tata kelola. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, tata kelola juga menawarkan peluang yang terbuka lebar bagi organisasi untuk berkembang seperti digitalisasi. Kunci transparansi dan efisiensi teknologi digital telah merevolusi cara kita dan bekerja dan berinteraksi. Dalam konteks tata kelola, digitalisasi memberikan sejumlah peluang besar seperti peningkatan transparansi, efisiensi proses, dan partisipasi publik. Selanjutnya yaitu kemitraan strategis.
Kemitraan ini memungkinkan pertukaran sumber daya dan keahlian, sehingga meningkatkan kapasitas organisasi dalam menerapkan tata kelola yang baik. Dengan menggabungkan sumber daya, keahlian, dan jaringan yang berbeda, kemitraan ini dapat memberikan peluang berupa meningkatkan kapasitas, mendorong inovasi, dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu tata kelola yang baik dapat menjadi katalisator perubahan sosial yang lebih besar. Katalisator perubahan sosial organisasi dengan tata kelola yang baik dapat menjadi contoh bagi masyarakat, yaitu dengan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Organisasi dapat membangun kepercayaan dan membentuk budaya yang lebih baik lagi. Di masa depan, pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis data kemungkinan akan menjadi standar dalam tata kelola, didorong oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya dampak sosial dan lingkungan. Tren global menunjukkan bahwa tata kelola di masa depan akan semakin inklusif dan berbasis data, inklusivitas, data driven, keberlanjutan, dan governance as a service. Tata kelola merupakan aspek yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang dihadapi, organisasi dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga tata kelola ini sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan. Yang terakhir, kesimpulan, tata kelola partisipatif adalah pendekatan yang melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap tahap pengambilan keputusan organisasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini penting untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan organisasi. Prinsip-prinsip dasar tata kelola partisipatif seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan membantu organisasi menjalankan aktivitasnya secara adil dan transparan. Tata kelola ini juga memiliki tantangan dalam implementasinya, seperti keterwakilan pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan kelakuan struktural. Namun, ada peluang besar untuk mengatasi tantangan ini melalui penggunaan teknologi digital dan kemitraan strategis yang dapat meningkatkan efektivitas tata kelola partisipatif. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola partisipatif dengan baik dapat membawa dampak positif bagi organisasi dan masyarakat secara luas. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.